Tan Goat berlayar meninggalkan Cina tahun 1416 bersama armada Angkatan Laut pimpinan Laksamana Cheng Ho menuju Kepulauan Nusantara. Selain bertujuan untuk merajut kerjasama perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lokal, rombongan utusan dinasti Ming ini juga berniat menyebarkan ajaran Islam. Memang itulah yang kemudian dilakukan Tan Goat di Jawa. Nantinya dia menjadi sosok ulama sekaligus pendakwah Islam yang ternama dan amat dihormati, dikenal dengan nama Syekh Bantiong, Syekh Bentong atau Kiai Bahtong. Dia juga merupakan salah satu perintis terbentuknya Majelis Mulia di Kesultanan Demak, Wali Songo. Tan Goat adalah murid atau anak angkat dari Syekh Kuro, ulama besar dari Indochina antara Champa atau Siam, yang kemudian menjadi ulama besar di Karawang. Syekh Kuro juga turut dalam rombongan armada Laksamana Cheng Ho ke Nusantara. Tan Goat sebenarnya berperan sebagai pengiring sang ayah dalam misi khusus ini, yakni menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Saat kapal berlabuh di pesisir pantai utara Karawang, Syekh Kuro dan para pengiringnya termasuk Syekh Bentong memutuskan turun dari kapal dan singgah untuk bersiar Islam. Kala itu sebagian besar wilayah Jawa bagian barat masih dikuasai kerajaan Sunda Galuh, kerajaan Hindu yang merupakan pecahan dari Tarumanegara. Setelah beberapa waktu lama menemani sang ayah berdakwah di wilayah Sunda, termasuk ikut mendirikan pondok pesantren pertama di Jawa Barat, Syekh Bentong berkeinginan meluaskan syiar ke kawasan lain. Maka itu dia bersama keluarganya berangkat ke timur dan kemudian menetap di Gresik. Di Gresik inilah Syekh Bentong mulai menjalin relasi dengan tokoh-tokoh awal syiar Islam lainnya. Meskipun pada perjalanan abad ke-14 itu, di Jawa bagian timur masih bercokol kerajaan Hindu yang sangat digdaya di seantero Nusantara, Majapahit. Kerajaan Majapahit kala itu dipimpin Prabu Brawijaya V. Raja ini diyakini sebagai penguasa Majapahit terakhir sebelum berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak. Brawijaya V terpikat dengan anak perempuan Syekh Bentong yang bernama Siu Banci. Agus Aris Munandar dan Edi Suhardi Ekajati dalam pustaka Para Ratuan Ibumi Jawa Dipa menyebutkan sang raja lantas menikahi putri Cina itu kendati hanya sebagai istri selir. Terlepas dari sejumlah versi atau kontroversi yang terjadi kemudian, pernikahan itu dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Jin Bun. Nama khas Cina meskipun tanpa marga di depannya. Nama Jin Bun berarti kuat. Nantinya Jin Bun dikenal dengan nama Raden Patah, merujuk istilah Arab yakni Fatah berarti kemenangan. Di Karawang, Syekh Bentong melanjutkan syiar Islam serta mengajarkan agama kepada murid-muridnya. Kegiatan ini dijalaninya hingga wafat. Makam Syekh Bentong masih bisa ditemukan di Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Karawang.